Allahumma salli ala Muhammad wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisan ila yaumiddin. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita berdoa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan pertemuan kita adalah dalam rangka meneruskan pelajaran hikmah atau filsafat kita. Kita pada pertemuan yang lalu telah membahas tentang atau masih di sekitar prinsipalitas wujud dan hukum atau kaidah subordinasi. Kita sudah melihat ada 4 sanggahan, ada 4 kritikan, dan 4 sanggahan dari penulis. Dan kita sudah menyelesaikannya semua pada pertemuan yang lalu. Kesimpulannya bahwa semua sanggahan yang menganggap bahwa wujud itu harus disubordinasi ataukah harus dipredikasikan kepada benda ataukah kepada kuditas, itu adalah tidak benar. Karena dalam kehidupan ini atau dalam realitasnya selalu wujud yang lebih utama, yang lebih prinsipil daripada yang lain. Yang lain itu adalah merupakan predikat saja, dipredikatkan kepada wujud. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Kesimpulan penulis terakhir adalah bahwa kalau toh kita menggunakan kaidah subordinasi untuk mengkritisi masalah-masalah yang diangkat sebelumnya, ialah bahwa kaidah subordinasi tidak berlaku pada kalimat yang sederhana, karena kalimat yang sederhana sebetulnya kalimat sederhana yang predikatnya adalah wujud dan eksistensi. Karena kalau dia kalimat sederhana, maka predikat sebetulnya bukan penambahan, tetapi pengidentifikasian. Beda kalau misalnya kalimatnya bersifat majmuk, maka kalau kalimatnya bersifat majmuk, maka kemudian predikatnya itu adalah ditambahkan kepada subjek. Kalau ditambahkan kepada subjek, nah ini yang bertentangan dengan teori atau kaidah subordinasi, bertentangan juga dengan kaidah prinsipalitas wujud. Jadi kaidah prinsipalitas wujud mengatakan bahwa yang prinsip, yang utama, yang mendasar adalah wujud. Sebelum segala sesuatu adalah wujud. Wujudlah yang menjadi perantara sehingga semuanya menjadi kelihatan ada. Kalau tidak ada wujud, maka yang lain pun juga tidak bisa ada. Karena segala sesuatu selain wujud tidak bisa mengada dengan sendirinya. Nah, jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita yang lalu. Jadi terakhir kita sampai di sini. Ya, jadi kita sudah sampai di sini kemarin. India. Dan saya sudah sampaikan juga sedikit tentang ini sebagai kesimpulan kita, karena ini kita akan pindah pada pembahasan baru, yaitu bab 17, yaitu hukum-hukum negasi wujud. Di hukum-hukum negasi wujud. Jadi kita ulangi kembali di sini bahwa upaya-upaya untuk menjawab kesulitan, kita sudah tahu bahwa ada 4 ya pada pertemuan sebelumnya. Ya, ini kita ulangi, kita ingatkan kembali. Jadi ada yang memberikan solusi dengan alasan manusia ada itu, ataukah kalimat seperti itu adalah benar juga. Nah, solusinya ada, namanya solusi pertama, ada solusi kedua, ada solusi ketiga, dan ada solusi keempat. Ya, solusi keempat. Dan semuanya sudah diberikan kritik atas solusi-solusi tersebut. Jadi ada kritik atas solusi pertama, ada kritik atas solusi kedua, ada kritik atas solusi ketiga, dan keempat. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan baru, yaitu ini kita sudah bahas juga kemarin ya. Jadi kita masuk pada hukum-hukum mengenai wujud. Hukum-hukum mengenai wujud. Kita anggap selesai ini ya. Kalau kita mau bahas sedikit, kita sampaikan bahwa upaya-upaya yang dimaksud untuk menjawab kesulitan yang disampaikan sebelumnya, kesulitan itu kemudian diberikan solusi 1, 2, 3, 4. Dan ternyata setiap solusi yang ditawarkan juga oleh Mullah Sadra dianggap juga
bermasalah. Jadi upaya-upaya yang dimaksud untuk menjawab kesulitan atau keberatan di atas menggunakan argumentasi yang tidak sahih. Jadi ternyata tidak sahih. Sebagaimana argumen yang paling awal. Jawaban yang benar adalah yang dijelaskan berikut ini. Bahwa kaidah subordinasi, jadi kaidah subordinasi adalah apakah kaidah al-far'iyah hanya berlaku pada penambahan sesuatu bagi sesuatu yang lain. Subut syai'in li syai'in. Jadi subutu syai' li syai'. Penambahan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Atau penguatan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Misalkan benda adalah putih, misalnya meja putih. Maka putih di situ adalah penambahan terhadap kata benda meja atau isim meja. Bukan pada keberadaan sesuatu. Jadi penambahan dan bukan keberadaan sesuatu. Ya, dengan kata lain, kaidah tersebut berlaku untuk proposisi majemuk saja. Proposisi majemuk, composite proposition, bukan untuk proposisi tunggal, simple proposition. Sebagaimana dalam kasus yang dibahas di atas, yaitu penambahan wujud terhadap kuiditas, seperti misalnya meja ada. Itu bukan penambahan sebetulnya, tapi itu adalah itu adalah keberadaan, menunjukkan keberadaannya saja. Jadi meja ada artinya menunjukkan bahwa meja itu mengambil tempat di dalam ada. Dengan kata lain, kaidah subordinasi hanya berlaku untuk proposisi majmuk, composite proposition. Ini suatu proposisi yang predikatnya bukanlah wujud. Jadi ingat, yang disebut dengan proposisi sederhana atau simple proposition adalah proposisi yang predikatnya wujud. Sedangkan kalau composite proposition adalah proposisi yang predikatnya adalah wujud. Ada, keberadaan, atau eksistensi, sama saja semuanya. Jadi kata-kata wujud, atau ada, atau keberadaan, atau eksistensi, sama saja ini semuanya. Ini kata-kata ini sama saja, wujud, ada, keberadaan, dan eksistensi. Nah, jadi hanya berlaku pada proposisi ataukah kalimat yang majmuk, composite proposition. Misalnya Muhammad adalah nabi terakhir yang paling sempurna. Nah, kita tahu Muhammad di sini adalah subjek, sedangkan nabi terakhir yang sempurna adalah predikatnya. Sehingga namanya adalah penambahan, bukan penyebutan. Kaidah subordinasi tidak berlaku untuk proposisi tunggal. Ya, ini proposisi yang predikatnya adalah wujud. Ada, keberadaan, dan eksistensi. Misalnya Ali ada, Ali adalah subjek, dan ada adalah predikatnya. Predikat di sini bukan penambahan, tetapi pengadaan, penyebutan, pengidentifikasian bahwa Ali itu adalah ada, eksis. Ali mengambil tertampakkan sebagai akibat dari ada. Jadi fasilitas wasilahnya ada. Jadi terwasilahkan oleh ada, maka Ali kemudian ada. Jadi ada yang mendahului Ali. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan baru. Jadi sekarang pembahasan kita hari ini. Hukum-hukum negasi wujud. Apa yang maksud hukum-hukum negasi wujud? Kita akan bicarakan bahwa yang namanya wujud karena bersifat mutlak. Kan wujud ini mutlak. Justru karena dia sederhana mutlak. Kalau tidak sederhana tidak mutlak. Kok bisa? Karena kalau sederhana kan artinya tidak tersusun. Kalau dia tidak sederhana berarti tersusun. Kalau tersusun tidak mutlak. Kenapa? Karena didahului oleh penyusunnya, atau penyusunnya saling membatasi satu sama lain. Kan namanya penyusun, ada yang menyusunnya, minimal 2. Nah, jadi dengan demikian, dalam wujud ini menganut namanya hukum-hukum negasi wujud. Artinya karena wujud itu adalah sifatnya mutlak, tidak ada yang bisa membatasinya, dan karenanya tidak ada juga yang bisa menegasikannya. Kalau meja bisa dinegasi, tidak ada meja, itu begitu. Tidak ada meja. Ya, jadi kalau misalnya kita katakan misalnya ya ini meja.
kita bisa membuat kalimat negasi mengatakan tidak ada meja. Tidak ada meja. Ya. Kereta atau mobil. Kita bisa mengatakan tidak ada kereta. Ya, rumah. Kita bisa mengatakan tidak ada rumah. Ya. Jadi tidak ada meja, tidak ada rumah, ya. Tidak ada meja, tidak ada kereta, tidak ada rumah. Ya. Jadi bisa terkena kata tidak ada di sini. Bisa terkena kata tidak ada, itu tidak ada, tidak ada, tidak ada gitu. Jadi bisa kata tidak ada. Coba kata ada. Ini kan namanya ya, ini namanya kuiditas. Nah, kita sekarang pakai yang wujud. Yaitu kata ada. Kita pakai kata ada. Kita pakai kata ada. Nah, bisakah kita negasi kata ada? Coba kita negasi ini kata ada. Kita katakan tidak ada, ada. Nah, kan ribet nih. Tidak ada, ada. Nah, ini pasti termasuk akal masa ada di tidak adakan. Coba. Ini adalah negasinya. Ini adalah subjeknya ada. Jadi kalau kita katakan tidak ada ini nggak masuk akal. Kenapa? Masa ada di tidak adakan? Bertentangan ini. Ini namanya kontradiksi. Ini kontradiksi. Jadi antara ini dengan ini kontradiksi. Ada dan tidak ada kan kontradiksi. Jadi karena kontradiksi ini tidak ada, tidak bisa ada, tidak bisa terkena kata tidak ada karena tidak ada. Ya. Kan kata tidak ada muncul ya. Seperti ini tadi tidak ada kereta. Tidak ada rumah, jadi ada rumah dulu sini. Nah, sekarang kalau rumah kereta ini apa namanya? Kereta meja kita ganti dengan ada. Baru kita katakan tidak ada. Ini tidak mungkin, tidak masuk akal. Jadi dengan demikian ada tidak bisa dinegasi. Nah, makanya ini kita bicarakan tentang negasi wujud. Bahwa setiap negasi wujud itu nantinya pasti keliru. Kenapa? Karena yang namanya ada itu bersifat mutlak, bersifat absolut, bersifat tak terbatas. Ya. Mari kita lihat hukum-hukum ini. Nah, kita lihat di sini. Ini sambungannya panjang ya, jadi kita langsung ke terjemahannya saja ini. Salah satu hukum negasi wujud adalah, ia tidak memiliki yang selainnya. Ya, jadi salah satu hukum negasi. Ini namanya hukum negasi wujud. Jadi ini salah satu hukum negasi wujud. Hukum negasi wujud. Ya. Salah satu hukum negasi wujud adalah ia tidak memiliki selainnya. Jadi artinya apa? Tidak ada selain namanya negasi wujud itu tidak ada selain wujud. Ya, tidak ada apapun selain daripada wujud. Tidak ada apapun selain daripada ada. Tidak ada apapun selain daripada eksistensi. Ya, jadi hukum negasi wujud artinya tidak memiliki selainnya. Ya, tidak ada yang siwahu selainnya. Yakni wujud lain, ya tidak ada wujud lain yang setara dan setingkat dengannya dari aspek wujud itu sendiri. Karena kalau ada wujud lain, maka menjadi tidak masuk akal definisi wujud kita. Berarti tidak mutlak, karena ada yang membatasi. Ya. Karena begitu kita sudah terangkan dulu, kalau kita gambarkan itu bersifat mutlak adalah seperti ini. Ya. Kita lihat ini. Ya. Kalau bersifat mutlak adalah seperti ini, maka tentu tidak bisa dibagi, karena begitu kita bagi, kita bagi di sini, ya, kita bagi di sini. Ya. Atau menjadi dua jadinya kan? Ini tidak mutlak karena ini dibatasi oleh ini A. Jadi kita ulangi lagi di pembahasan kita sebelumnya. Ini A dibatasi oleh B. Ya, jadi namanya kontra dibatasi oleh ini. Ya. Jadi A tidak bisa ke sana karena dibatasi oleh B. Ya. Jadi ketika tadi masih satu ini mutlak. Ya. Tapi begitu kita bagi dua, maka tentu
A dibatasi oleh B, B dibatasi oleh A. Ketika B dibatasi oleh A atau A dibatasi oleh B, berarti hukum kemutlakan A dan B menjadi tidak ada, menjadi runtuh, menjadi tidak benar lagi. Ya, begitu juga kalau B ini kita bagi dua lagi. Jadi B1, B2, A1, A2. Ya, kita bagi dua lagi. Ya, kita bagi dua di sini. Nah, maka kemudian di sini muncul B1, B2. Muncul A1 dan A2. Bagi begitu lagi. Ya. Jadi A1 dibatasi oleh A2. B1 dibatasi oleh B2. Jadi kemutlakannya menjadi tidak ada, menjadi menuju kepada kemajemukan. Yang tadinya 1, lalu kemudian menjadi 4. Belum lagi, ini lagi dibagi lagi. Jadi B1A, B1B, B2A, B2B, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu yang sahabat berbahagia, jadi hukum negasi wujud itu artinya tidak ada atau tidak memiliki yang selainnya. yakni wujud lain yang setara dan setingkat dengannya dari aspek wujud itu sendiri. Jadi tidak ada apapun yang merupakan wujud lain yang setara dan setingkat dengannya dari aspek wujud itu sendiri. Karena prinsipalitas dan hakikat kehakikian itu hanya terkhusus pada wujud. Jadi prinsipalitas ya ini, jadi prinsipalitas ya, dan kehakikian terkhusus pada wujudnya, terkhusus pada wujud saja. Jadi prinsipalitas dan kehakikian hanya terkhusus pada wujud. Sebagaimana yang sudah ditetapkan pada pembahasan yang lalu bahwa wujud itu adalah prinsipil, asasi, fundamental, dan hakiki. Jadi kita ulangi lagi, jadi bahwa ya, wujudlah yang prinsipil, ya. Wujudlah yang prinsipil, yang asasi, yang fundamental, dan hakiki. Bukan kuiditas, ya. Jadi bukan kuiditas. Ya. Jadi bukan kuiditas. Ya. Maka apapun yang bisa diasumsikan berbeda, terpisah, dan asing dari wujud, maksudnya berbeda dari wujud, terpisah dari wujud, atau asing dari wujud adalah hampa, yaitu tidak ada. Secara esensial, ini tidak ada. Jadi apapun selain wujud, hakikatnya tidak ada. Jadi hakikatnya yang ada hanya dia saja, yang wujud. Itu yang disebut dengan prinsipalitas wujud. Yang disebut dengan prinsipalitas wujud adalah bahwa wujud itu bersifat prinsipil, bersifat asasi, asas, bersifat fundamental, bersifat hakiki. Ya, jadi bersifat mutlak. Kata-kata hakiki artinya dialah hakikat segala sesuatu. Seperti misalnya hidup, kehidupan. Kita melihat apapun yang hidup, mulai daripada hewan-hewan, tumbuhan, sampai kepada manusia, maka setiap yang hidup bukan memiliki hidup hakiki. Yang memiliki kehakikian hidup hanyalah dia saja, yaitu wujud yang hakiki. Hukum negasi yang lain adalah, jadi hukum negasi yang lain adalah bahwa wujud tidak memiliki padanan. Jadi hukum negasi yang lain adalah wujud tidak memiliki padanan. Tidak ada padanannya. Jadi ini mirip persis sama dengan kata-kata Tuhan dalam Al-Quran. Katakan laisa kamitslihi syai'un. Ya. Laisa kamitslihi, tidak ada sepadan. Hukum negasi lain adalah bahwa wujud tidak memiliki padanan. Jadi hukum negasi yang pertama adalah bahwa tidak ada selainnya. Hukum negasi yang kedua adalah bahwa wujud tidak memiliki padanan. Jadi wujud tidak memiliki padanan. Wujud tidak memiliki padanan atau sekutu. Ya. Jadi ini kita bisa baca di dalam Al-Quran dengan kata-kata laisa kamitslihi syai'un. Ini kita bisa baca dalam kata-kata lahu kufuwan ahad. Tidak punya sekufu. Lahu kufuwan. Ya. Tidak ada setara dengannya. Jadi tidak memiliki padanan atau sekutu. Mengingat ketunggalan realitasnya yang hakiki dan kehampaan apapun yang dapat dibayangkan selainnya. Jadi selainnya menyingkirkan kemungkinan bahwa ia memiliki campuran. Jadi tidak ada campurannya. Kita sudah sampaikan dulu bahwa yang namanya simple itu atau sederhana dalam pengertian wujud adalah tidak ada campurannya, tidak terkomposisi, tidak merakap. Ingat dalam penulis kalian kata-kata merakap ya. Jadi wujud ini ya, wujud ini adalah sederhana. Ya, tidak ada
tidak ada padanannya, tanpa padanan, tanpa sekutu. Jadi dia sederhana. Sederhana ini artinya tidak murakab, ya, tidak murakab. Murakab itu artinya tersusun. Sederhana, tidak murakab, tidak tersusun. Karena kalau dia tersusun, maka dia misalnya batu bata, ya, batu bata, tembok batu bata. Kalau dia tersusun dari batu bata, misalnya ada batu bata di sini, disusun oleh batu bata, maka otomatis ya ini, ya, tembok ini didahului oleh batu batanya, ya. Ya, jadi ini. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ini batu bata ini mendahului tembok. Jadi tembok ini bergantung pada batu bata. Jadi kalau dia tersusun, maka dia bergantung kepada penyusunnya. Contohnya tembok ini tersusun dari batu bata dan pasir, berarti bahwa sebelum adanya tembok, yang ada mendahulunya adalah batu batanya dan pasir yang digunakan untuk merekatkan. Begitu ya semen. Jadi minimal ada 3 di sini. Ada pasir, ada semen yang mendahulunya. Jadi dengan demikian kalau dia tersusun, ya, tembok, susun, atau didahului oleh, ya, oleh penyusunnya, ya, oleh satu adalah tadi batu bata. Yang kedua selain batu bata adalah semen. Yang ketiga adalah pasir. Ya. Ya. Yang keempat pasti ada airnya kan, untuk nyampurnya harus pakai air, ya, air. Nah, jadi kita lihat yang namanya tembok ini karena tersusun, sebelum jadi tembok yang ada adalah batu bata berdiri sendiri, semen berdiri sendiri, pasir berdiri sendiri, air berdiri sendiri. Jadi artinya bahwa kalau dia tersusun, maka sesuatu itu tidak mungkin menjadi di awal. Tidak mungkin berlaku baginya wal awal. Kenapa? Karena dia harus didahului oleh penyusunnya, yaitu batu batanya, semennya, pasir, dan airnya. Kalau tidak ada batu bata, tidak bisa jadi tembok. Ada batu bata tidak semen, tidak bisa jadi tembok. Ada semen tidak ada pasir, tidak bisa jadi tembok. Ada semen, pasir, batu bata tidak ada air, tidak bisa. Jadi dia tergantung kepada penyusunnya. Ya. Jadi kalau dia tersusun seperti ini namanya murakab. Jadi bahasanya namanya murakab. Ya, murakab. Murakab. Ya. Murakab artinya terstruktur, tersusun. Murakab. Nah, jadi inilah. Ini kita bahas pada awal-awal pembahasan buku ini. Ya, kita teruskan lagi. Jadi hukum negasi lain adalah wujud tidak memiliki padanan atau sekutu. Mengingat ketunggalan realitasnya yang hakiki dan kehampaan apapun yang dapat dibayangkan selainnya. Jadi selainnya itu tidak ada, yang ada hampa. Selain daripada wujud ya tidak ada. Yang lain itu muncul karena difasilitasi oleh wujud. Diwujudkan namanya, maka yang muncul itu pasti bukan wujud baru. Ya, namanya apa? Namanya kuiditas. Namanya esensi. Ya. Jadi kita ulangi lagi, jadi apapun yang dapat dibayangkan selainnya tidak ada yang bisa kita bayangkan. Menyingkirkan, jadi apapun dapat dibayangkan selainnya adalah menyingkirkan kemungkinan bahwa ia memiliki campuran. Jadi tidak mungkin memiliki campuran, komposisi murakab, apapun di dalam zatnya ataupun yang ditambahkan pada zatnya. Jadi tidak ada yang kurang atau ditambahkan pada zatnya. Jadi tidak memiliki campuran apapun di dalam zatnya. Juga tidak ditambahkan apapun kepada zatnya. Ya. Misalnya, kita anggap sesuatu ini seperti ini. Lalu kemudian ditambah
itu tambahkan padanya kan berarti tadinya udah kurang. Karena kalau dia belum kurang tidak mungkin menerima tambahan. Tanda sempurna itu tidak menerima tambahan. Ya. Jadi kalau sempurna maka penambahan tidak diterima, dia ditolak. Ya, jadi dia ditolak. Tolak ini tambahan. Ya. Begitu yang saya kalau dia diambil, ya, ditarik keluar. Kalau kita tarik keluar ini, ya, ini terjadi pengurangan di sini. Di sini juga tidak mungkin terjadi pengurangan. Jadi bagi Allah tidak mungkin terjadi pengurangan, ini kita coret juga. Jadi menolak penambahan, menolak pengurangan. Karena dia kalau dia mengalami penambahan, berarti dia belum sempurna. Ya, kenapa? Karena masih butuh penambahan. Kalau dia berkurang, berarti dia tidak sempurna karena dia tidak ada. Kenapa? Kehilangan sesuatu yang lain. Begitu kehilangan sesuatu yang lain, berarti terjadi pengurangan namanya. Pengurangan inilah yang tidak mungkin, tidak boleh terjadi pada wujud. Ya sifatnya tunggal dan prinsipil itu. Ya. Jadi kita teruskan lagi. Jadi ia murni absolut dalam zatnya sendiri. Jadi ia murni. Jadi kita jadikan ini bahwa ia murni, ya, ia murni absolut dalam zatnya sendiri. Jadi ia murni absolut dalam zatnya. Ya. Dan sesuatu dalam keabsolutannya, kemurniannya tidak mengizinkan duplikasi ataupun pengulangan. Karena kalau diduplikasi menjadi dua. Ya, dua berarti saling membatasi. Kalau diulangi kan berarti bahwa tidak selesai pekerjaan pertamanya, kan diulangi lagi. Ya. Jadi maka tidak mungkin melakukan itu karena dalam satu keabsolutan tidak mengizinkan, tidak memungkinkan terjadinya duplikasi ataupun pengulangan. Jadi kalau sifatnya absolut, maka duplikasi tidak diizinkan. Ya. Pengulangan juga tidak diizinkan. Setiap padanan dan sekutu dalam Al-Quran tadi dikatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan, tidak punya kufuwan, kufu. Jadi tidak mungkin memiliki padanan dan sekutu yang mungkin diandaikan untuk wujud, mesti identik dengannya. Jadi yang mungkin apapun yang kita bisa bayangkan tidak mungkin terjadi. Jika tidak demikian, maka wujud pertama niscaya berbeda dari wujud kedua. Karena sesuatu yang intrinsik yaitu berbeda dalam kompositnya, atau ekstrinsik yaitu berbeda karena sesuatu yang berada di luar zatnya yang ditambahkan pada zatnya. Jadi ada namanya intrinsik, berbeda dalam komposisi zatnya karena tersusun tadinya. Ya, maka kemudian lawannya adalah ekstrinsik, berbeda dengan sesuatu yang berada di luar zatnya sehingga ditambahkan kepada zatnya. Itu semuanya tidak mungkin terjadi pada wujud. Jadi yang perbedaan ini menegaskan sesuatu selainnya. Dan padahal asumsi sebelumnya bahwa tidak ada sesuatu selain wujud menegasikan yang selain wujud. Jadi prinsip pertama tadi adalah bahwa yang namanya wujud menegasikan selain wujud, menegasikan selain dirinya sendiri. Ya, maka Tuhanlah mengatakan bahwa la ilaha illallah. Atau Tuhan mengajarkan kepada kita innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah dan tidak boleh ada aku selain daripada aku. Jadi menegasi seluruh bentuk aku yang lain. Karena hal ini bertentangan dengan asumsi atau asumsi pertama. Ya, karenanya kalau kita ikutkan kepada asumsi pertama atau melanggar asumsi pertama, maka yang terjadi adalah kebatilan. Ya, dan itu tidak mungkin terjadi pada hak. Jadi sifat negasi yang lain adalah wujud bukanlah substansi. Sifat negasi yang lain adalah wujud bukanlah substansi ataupun aksiden. Sifat negasi yang lain bukan substansi ataupun aksiden. Jadi ulangi Bapak sekalian, ini bukanlah substansi ataupun aksiden. Nah, Bapak sekalian yang baru datang kita terangkan apa perbedaan substansi dan aksiden. Ya.
Kita ingin terangkan dulu sedikit apa perbedaan substansi. Substansi dan aksiden. Substansi ini adalah contohnya misalnya, kita ambil contoh misalnya meja. Ya, kita ambil contohnya. Contoh meja. Kita ambil contoh di sini meja. Contoh meja. Nah, meja apa? Substansinya apa? Kayu. Jadi substansinya kayu. Sedangkan aksidennya adalah meja. Jadi meja adalah aksiden. Ya. Jadi ini adalah substansi, hakikat, aksidennya adalah meja. Bentuklah, bentuk-bentuk. Kursi, tempat tidur, kusen, lemari, dan sebagainya. Namanya aksiden. Jadi meja ini adalah aksiden saja. Substansinya adalah yaitu kayu. Jadi substansinya adalah kayu. Substansinya di sini adalah kayu. Ya. Substansinya atau hakikatnya adalah kayu, sedangkan aksidennya adalah bentuk. Ya, namanya bentuk meja. Jadi ini adalah aksidennya bentuk. Jadi ini adalah bentuk, aksidennya bentuk. Jadi substansinya kayu, aksidennya bentuk. Ya. Bentuk meja, begitu. Nah, meja kayu. Jadi kalau kita katakan bentuknya meja, bahannya kayu, nah kita berbicara tentang apa? Tentang aksiden dan substansi. Contohnya lagi misalnya ombak. Kita ambil contoh lagi misalnya ombak. Ombak ini apa substansinya? Substansinya adalah laut, air laut ya, lautan. Sedangkan ombak itu atau kebusanya itu yang bergerak-gerak namanya aksiden. Jadi ini adalah aksiden. Substansi ini adalah bentuk. Ya. Ombak. Ya, ombak ini bergulung-gulung. Yang namanya ombak itu seperti bergulung-gulung. Jadi bentuk ombak itu adalah aksiden, substansinya adalah lautan. Kenapa substansi lautan? Karena ini yang pertama, ini menyusul. Tidak mungkin ada ombak tanpa lautan. Tapi laut tetap bisa disebut laut tanpa walaupun tidak ada ombaknya. Ini kita ulangi, kenapa disebut substansi? Karena tidak mungkin tidak mungkin ombak ini tanpa lautan. Sedangkan laut bisa tanpa ombak. Ya, gitu. Makanya disebut dengan substansi. Kenapa? Karena tidak bisa digantikan oleh yang lain. Kalau ombak ada tanpa lautan, berarti dia substansinya dan berdiri sendiri. Dan laut di sini adalah utama, ombak adalah tambahan terhadap lautan. Ingat, ombak tambahan terhadap lautan, bukan lautan tambahan terhadap ombak. Jadi ombak ini tambahan. Ini adalah tambahan. Ombak tambahan terhadap lautan. Maka ombak ini adalah aksidennya bentuk ombak, sedangkan laut adalah substansi. Banyak lagi contoh-contoh yang lain seperti itu. Ya. Jadi kita kembali ke sini. Jadi sifat negasi yang lain adalah wujud bukanlah substansi ataupun aksiden. Ya. Apa sebabnya? Saya katakan begini. Ia bukanlah substansi karena substansi adalah kuiditas. Jadi substansi itu adalah kuiditas. Yang tidak memerlukan subjek untuk mengadah. Jadi contohnya misalnya kayu. Bagaimana cara menjadi kayu? Ya, tidak ada bahan kayu sebelumnya. Lalu dari mana munculnya? Dari tanah. Ya, dari tanah. Tapi kalau misalnya meja, ya harus ada kayunya sebelumnya. Baru bisa jadi meja. Kalau tidak ada kayu, ya tidak bisa kita mempunyai mempunyai meja.
karena meja butuh kayu. Jadi kita ulangi lagi. Jadi sifat negasi yang lain adalah wujud bukanlah substansi ataupun aksiden. Ia bukanlah substansi karena substansi adalah kualitas yang tidak memerlukan subjek untuk mengada ataukah subsist di alam eksternal. Jadi yang namanya substansi itu adalah kualitas. Jadi substansi atau aksiden sama-sama kualitas. Kita ulangi lagi di sini. Jadi substansi dan aksiden sama-sama kualitas. Jadi kita lihat sini substansi dan kualitas ini sama-sama adalah ya ini substansi sama-sama maaf salah ini ya ini aksiden ya jadi substansi dan aksiden sama-sama kualitas. Ini adalah sama-sama kualitas. Ya, kualitas tadi itu adalah yang datang setelah wujud. Jadi ini adalah kualitas ini difasilitasi munculnya oleh wujud di sini. Wujud melahirkan kualitas, melahirkan bumi, matahari, rembulan, kualitas semuanya. Nah, kualitas terbagi dua, ada substansinya, ada aksidennya. Yang namanya tadi gelombang itu kualitas tapi statusnya aksiden. Lautan kualitas juga tapi statusnya substansi di sana ya. Meja dan kayu sama-sama kualitas, sedangkan meja itu adalah aksidennya, sedangkan substansinya adalah kayu gitu. Mudah-mudahan bisa kita paham bersama. Jadi ia bukanlah substansi karena substansi adalah kualitas yang tidak memerlukan subjek. Jadi bedanya kalau misalnya substansi dia tidak memerlukan subjek untuk mengada atau subsist di alam eksternal di luar diri kita. Sedangkan wujud bukanlah sejenis kualitas. Jadi wujud sendiri bukanlah kualitas. Begitu pula ia bukanlah aksiden. Jadi wujud bukan kualitas, bukan aksiden. Jadi kalau tadi ini kualitas adalah substansi dan aksiden, maka justru sebaliknya kalau dia adalah wujud, adalah substansi, kemudian aksiden. Nah ini dua-duanya apa? Dua-duanya tadi adalah yang bukan substansi, bukan aksiden, maka barulah wujud. Jadi wujud ini kita sebut di sini wujud. Ya. Nah, tapi dicoret ininya. Jadi namanya wujud ini bukanlah substansi, bukan aksiden. Sebaliknya namanya kualitas, dia terdiri dari substansi dan aksiden. Bilang lagi, kalau wujud bukan substansi, bukan aksiden, tanda silang, bukan. Jadi kita teruskan. Jadi kita ulangi lagi, begitu pula ia bukanlah aksiden, karena aksiden mengada, subsist melalui subjeknya, sedangkan wujud mengada dengan sendirinya. Jadi kalau aksiden mengada melalui subjeknya. Jadi kalau aksiden ini mengada melalui subjeknya, ini subjek dan substansi. Kalau tidak ada ini, aksiden tidak terjadi. Sedangkan wujud mengada dengan sendirinya, yaitu self-subsisting, dan segala sesuatu mengada subsist melalui wujud. Sifat negasi lainnya adalah wujud bukan merupakan bagian. Jadi sifat negasi. Jadi sudah 3 ya, kita lihat. Jadi sudah 3 Pak Bu sekalian kita pelajari. Yang pertama tadi ini adalah hukum negasi. Yang pertama dulu. Hukum negasi yang pertama ini. Jadi kita sebut saja ini nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian ini hukum negasi yang lain, yang kedua. Nah, kita sebut ini sebagai nomor 2. Kemudian sifat negasi yang lain, muncul lagi di sini. Ini kita sebut dengan nomor 3.
Jadi sudah ada 3 sekarang. Kita pelajari. Jadi sifat negasi lain adalah wujud bukanlah substansi ataupun aksiden. Jadi wujud bukanlah substansi ataupun aksiden. Dia bukanlah substansi karena substansi adalah kualitas yang tidak memerlukan subjek ya untuk mengada. Tadi kita sudah terangkan. Negasi lainnya berarti ini yang keempat. Ya. Kita negasi yang keempat. Sifat negasi lainnya ini adalah yang keempat. Ya. Adalah wujud bukan merupakan bagian atau elemen daripada sesuatu. Contohnya misalnya kita sebut misalnya apa namanya pohon ya, ada pohon. Sini ada daunnya. Sorry. Sini ada daunnya. Ada daun. Itu merupakan tambahan. Ya. Kita lihat sini. Wujud bukan merupakan bagian atau elemen dari sesuatu. Karena bagian lain yang diasumsikan itu adalah sesuatu selain wujud. Ya. Jadi dia tidak memiliki bagian. Kalau ini kan ada bagian-bagiannya, pohon ada ranting, ini ada akarnya di bawah, ada batangnya, ada dahannya, ada rantingnya, dan keluar buah keluar daun. Nah, jadi seperti itu. Jadi wujud bukan merupakan bagian atau elemen dari sesuatu. Jadi ingat, bukan bagian. Daun bagian dari pohon. Ikan bagian dari lautan. Jadi sedangkan wujud bukan merupakan bagian atau elemen dari sesuatu. Karena bagian lain yang diasumsikan itu adalah sesuatu selain wujud. Karena apapun yang kita asumsikan selain wujud, pasti selain wujud. Ya. Itu disebutkan negasi atas wujud. Sedangkan wujud tidak memiliki yang selainnya. Jadi wujud tidak memiliki selainnya. Jadi wujud tidak memiliki selainnya. Jadi wujud tidak memiliki yang selainnya. Sifat wujud tidak memiliki yang selainnya. Nah, untuk menyatakan bahwa setiap wujud mungkin, karena ada namanya mungkin wujud. Jadi untuk pernyataan bahwa setiap wujud mungkin, kontingen mungkin. Kontingen itu adalah mungkin, yaitu namanya mungkin wujud. Jadi Bapak sekalian yang baru bergabung, kita sampaikan bahwa biasanya bicara tentang wujud, ada biasanya yang para filosof. Biasanya dibagi 3 ya. Ada namanya wajibul wujud. Wajibul wujud. Ada namanya mungkin wujud. Bahkan ada kata sebagian orang, kata filosof, ada mumtani al-wujud. Ya. Jadi artinya ini adalah wujud wajib, tidak boleh tidak ada. Sedangkan di sini mungkin wujud mungkin. Contoh misalnya wajib wujud itu adalah Tuhan. Sedangkan mungkin wujud adalah yang bisa ada dan bisa tidak ada. Seperti tadi kita ambil contoh meja, kursi, pohon kelapa itu adalah dulu itu pohon kelapa 100-200 tahun yang lalu belum ada di depan rumah kita itu. Ya, jadi itu baru. Jadi namanya mungkin wujud. Pernah tidak ada lalu kemudian ada dan nanti menjadi tidak ada lagi. Kembali lagi kepada ketiadaan, namanya mungkin wujud. Ya. Maka yang terakhir adalah mumtani. Mumtani itu artinya mustahil, wujud yang mustahil. Misalnya Tuhan mustahil berjalan pergi ke suatu tempat dengan menggunakan kaki, itu mustahil. Mumtani al-wujud. Nah, jadi dengan demikian wujud kita bagi 3, wajib wujud, mungkin wujud, dan mumtani al-wujud. Tapi sekalian istilah ini diciptakan sebagian filosof. Ya, kalau dia menjadi penganut teori prinsipalitas wujud, ya otomatis tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain, berarti tidak ada mungkin wujud, tidak ada mumtani al-wujud. Ya. Jadi tidak ada yang lain. Nah, jadi kita kembali lagi. Jadi untuk pernyataan bahwa setiap wujud mungkin,
tersusun dari dua hal, yaitu kuditas dan wujud. Ternyata bahwa setiap wujud mungkin, kontingen mungkin tersusun dari dua hal, kuditas dan wujud. Yang seakan-akan menunjukkan bahwa wujud merupakan bagian daripada wujud mungkin. Hal ini hanyalah merupakan konstruksi akal saja. Jadi konstruksi akal bukan bentuk sebenarnya. Ini disebut dengan iktibar akli. Jadi namanya konstruksi akal. Jadi ini namanya konstruksi. Ya. Konstruksi akal. Bahasa lainnya adalah iktibar akli. Sebetulnya tidak ada itu. Dia ada mengatakan bahwa kalau wujud wajib cuma wujud saja. Kalau wujud mungkin campuran antara kuditas dan wujud. Nah, seperti itu. Sedangkan yang namanya mumtani adalah tidak ada wujud dan tidak ada kuditasnya. Itu namanya mumtani al-wujud. Maka jemaah sekalian kita sampaikan di sini bahwa pendapat sebagian filosof termasuk Mullah Sadra bahwa yang namanya sebetulnya mungkin wujud itu hanya iktibar saja. Itu hanya merupakan konstruksi bangunan akal pikiran kita saja yang merepresentasikan hubungan yang niscaya antara wujud mungkin dengan kuditas. Menghubungkan, merepresentasikan hubungan yang niscaya antara wujud mungkin dengan kuditas. Wujud mungkin dan kuditas. Ini tidak berarti bahwa wujud mungkin tersebut tersusun dari dua bagian. Ya, wujud tersusun dari bagian yang masing-masing merupakan realitas yang prinsipil dan hakiki, bukan. Ya, itu sebetulnya konstruksi pikiran kita saja. Karena kan kalau misalnya penyusunnya wujud tambahannya juga itu adalah wujud juga kan berarti ada dua wujud di sana. Padahal kita sudah sampaikan tadi tentang hukum negasi wujud. Ya, kita sudah sampaikan hukum negasi wujud. Ya. Ini tidak berarti bahwa wujud mungkin tersebut tersusun dari dua bagian yang masing-masing merupakan realitas yang prinsipil dan hakiki. Ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, ini pembahasan ini sama dengan yang dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya, wa huwas samiul basir, dan Allah Tuhan itu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Samiul basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Sifat negasi yang lain adalah bahwa wujud, jadi yang lain berarti kita tambah satu lagi. Tadi sudah 4, sekarang sudah 5. Ya, ini sudah 5 ya. Ya, berarti ini adalah yang ke-5. Ya. Yang ke-4 ini yang ke-5. Jadi sifat negasi atas wujud yang lain adalah bahwa wujud tidak memiliki bagian-bagian. Ya, atau yang menyusunnya. Ya, tadi kita sebut dengan istilah simple. Ya. Wujud sederhana, basit. Bagian-bagian penyusun dapat berupa konseptual, yaitu komposisi dalam pikiran, seperti genus dan diferensia. Ingat yang baru ikut bergabung, yang namanya kuditas, itu pasti bisa ditanyakan genusnya, dan kemudian masuk apa dia, diferensianya dengan yang lain. Jadi genus itu hewan. Contohnya misalnya, saya bikin di sini lingkaran ini. Ya, kita sebutnya lingkaran. Ya, jadi istilahnya adalah bahwa wujud tidak memiliki bagian-bagian. Bagian-bagian penyusun dapat berubah satu konseptual dalam pikiran seperti genus dan diferensia, dan eksternal yaitu komposisi. Nah, apa itu genus dan diferensia? Kita lihat di sini. Ini anggaplah ini adalah genus. Ini adalah lingkaran genus namanya. Apa namanya? Kita kasih nama hewan. Ya, ini namanya hewan. Jadi yang ini adalah hewan. Hewan. Nah, sekarang kan banyak hewan di dalamnya. Hewan itu banyak. Apa namanya hewan? Definisinya hewan. Hewan itu adalah mobile, bergerak-gerak, pindah-pindah tempat. Ya. Kalau pohon tidak bisa pindah tempat, dia terikat pada akarnya ke bumi.
Sedangkan kalau hewan, dia adalah bergerak, mobile, bisa pindah satu tempat ke tempat yang lain. Itu disebut hewan. Hidup dengan mengasup energi atau makanan pada tubuhnya, makankah atau apalah namanya, itu hewan. Maka dengan demikian, yang masuk dalam kategori hewan ini bukan hanya sapi, bukan hanya monyet, bukan hanya biawak, bukan hanya bukan hanya nyamuk misalnya, kita sebut saja nyamuk juga yang bergerak-gerak. Nah, tetapi juga manusia masuk di dalamnya, manusia juga masuk di dalamnya. Nah, kalau hewan ini masuk di dalamnya, lalu apa yang membedakannya dengan yang lain? Ya, itu namanya akalnya. Jadi yang membedakannya dengan yang lain adalah akalnya. Nah, kalau di sini tadi akal tidak ada. Maka kita katakan, apa itu manusia? Manusia ialah hewan yang berakal. Jadi kalau kita tanya apa itu manusia, ya dari sini. Manusia itu apa? Kita katakan manusia adalah ini. Hewan yang berpikir. Ya. Jadi manusia ini adalah jenis hewan, kumpulnya hewan, tapi kemudian berpikir. Jadi manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi ini disebut dengan berakal ya. Jadi definisinya manusia adalah hewan manusia apa? Manusia ialah hewan yang berpikir. Ya. Jadi manusia adalah hewan. Dari mana hewannya ini? Rumpun. Ya. Genusnya. Sedangkan berpikir pembeda. Jadi satu-satunya makhluk yang berpikir adalah manusia. Nah, begitulah definisi. Jadi artinya manusia di sini, walaupun hanya ada dalam pikiran, konsep namanya, tetap terbagi dua, yaitu genus dan diferensial. Harus ada genusnya dan ada pembedanya, diferensialnya. Kita kembali ke sini. Jadi sifat negasialnya adalah bahwa wujud tidak memiliki bagian-bagian yang menyusunnya, tidak merakap. Bagian-bagian penyusun dapat berupa konseptual. Jadi bagian-bagian penyusun dapat berupa konseptual, yaitu komposisi di alam pikiran, seperti tadi genus dan diferensial. Yang kedua bisa juga di eksternal, yaitu komposisi di alam eksternal seperti materi dan forma bentuk. Jadi untuk bisa kita melihat sesuatu, maka harus terdiri daripada materi dan bentuk. Jadi materi dan bentuk, kalau cuma bentuk tanpa materi, itu namanya mimpi, alam barzakh. Jadi eksternalnya itu komposisi di alam eksternal seperti materi dan forma bentuk. Makanya filsafatnya Aristoteles disebut dengan filsafat materi dan bentuk. Ataupun yang ketiga kuantitatif. Kuantitatif seperti panjang, luas, dan volume, itu namanya kuantitatif. Kuantitasnya. Wujud tidak memiliki bagian-bagian penyusun seperti ini, yaitu tidak memiliki baik dalam konsep ini, baik dalam konseptual atau ke eksternal ataupun kuantitatif. Tiga disebutkan sini. Jadi yang namanya wujud adalah tidak boleh memiliki konsep eksternal dan kuantitatif, eksternal internal. Ya. Dan dia memiliki kuantitas. Mengenai ketiadaan bagian penyusun konseptual, jadi mengenai ketiadaan bagian penyusun konseptual dalam wujud, apabila terdapat sebuah genus dan diferensial, jadi mengenai ketiadaan bagian penyusun konseptual dalam wujud, apabila terdapat sebuah genus dan diferensial untuk wujud, maka genus ini akan diasumsikan sama dengan wujud atau sesuatu yang lain. Jadi kalau ada yang mirip atau memiliki kesamaan, hampir semuanya,
disebut dengan memiliki kesamaan, ya, sama. Jadi kita ulangi lagi mengenai ketiadaan bagian-bagian, yaitu penyusun konseptual. Tidak boleh ada penyusun konseptualnya dalam wujud. Apabila terdapat sebuah genus dan diferensia untuk wujud, maka genus ini akan diasumsikan sama dengan wujud atas sesuatu yang lain. Jika genus adalah wujud, maka diferensianya yang bagi genus adalah penyusun dan pengaktual genus tersebut. Pengaktual itu adalah pelaksana pengejawantahan genus tersebut. Di pengejawantahan daripada genus tersebut. Namun, wujud mengaktualisasikan dirinya sendiri. Ya. Jadi wujud mengaktualisasikan dirinya sendiri, tidak seperti genus yang diaktualisasikan oleh diferensia tadi. Ya, diferensianya tadi akal, nama hewannya manusia, atau ada juga yang cerdas selain daripada manusia misalnya. Ya. Jadi wujud tidak mungkin merupakan suatu selain wujud. Ya, jadi dengan demikian di sini kita lihat, nah, wujud mengaktualisasikan dirinya sendiri tidak seperti genus yang diaktualisasikan oleh diferensia. Artinya nanti dia ada kalau ada diferensianya. Dan ini bertolak belakang dengan asumsi bahwa diferensia mengaktualisasikan wujud dengan cara membagi genus. Di sisi lain, genus itu juga tidak mungkin merupakan sesuatu selain wujud. Karena wujud tidak memiliki yang selainnya. Ya, gitu. Mudah-mudahan Bapak sekalian bisa dipahami. Sementara itu, mengenai ketiadaan bagian penyusun eksternal wujud, jadi ada namanya bagian tersusun. Jadi yang namanya tersusun, susun ini punya dua, ya. Ada tadi di pikiran, ya, di pikiran tadi. Kalau istilahnya tadi di sini apa tadi di atas ini? Ya. Ya, ini adalah di pikiran kita, di dalam jiwa kita, ya, mental kita. Jadi di dalam mental kita yang disebutnya tadi dengan ini, ya, konsep eksternal, ini konseptual eksternal. Konseptual komposisi dalam pikiran, eksternal di dalam eksternal. Jadi kita sebutnya dengan konseptual. Konseptual. Yang kedua adalah eksternal. Ya, eksternal. Jadi ada konseptual, ada eksternal, dan ada kuantitatif. Ya, ada kuantitatif. Kuantitatif. Jadi tersusun secara konseptual ini di pikiran. Ya. Di pikiran. Sedangkan eksternal di alam. Ya, dalam nyata. Kuantitatif ini berkaitan dengan volume, size dan sebagainya. Ada kadar-kadarnya. Jadi namanya tersusun itu punya tiga. Yang pertama tersusun secara konseptual, ya, pikiran, kemudian secara eksternal di alam, kemudian kuantitatif. Ya. Kuantitatif itu juga tersusun. Ya. Jadi namanya kuantitatif seperti panjang, luas, dan volume. Wujud tidak memiliki bagian-bagian penyusun seperti ini. Jadi yang namanya wujud tidak ada seperti ini. Jadi kalau yang namanya wujud, ini wujud tidak boleh ada seperti ini. Jadi ini adalah wujud. Jadi wujud tidak memiliki seperti ini. Makanya karena tidak memiliki seperti ini, tidak bisa kita jangkau dengan pikiran. Karena pikiran kita bekerja itu adalah melalui tiga konsep ini, melalui tiga strata ini. Strata pertama adalah konseptual, di pikiran. Itu sebabnya anak-anak sebetulnya kalau dia diajari belajar, pada dasarnya dia adalah diajari untuk menyimpan sesuatu dalam pikirannya. Sehingga ketika dia menemukan di tempat lain, dia langsung kenal. Kenapa? Karena
yang mirip-mirip dengan itu banyak, sementara tidak boleh ada yang sama dengannya. Jadi konseptual. Sedangkan eksternal di alam, seperti di luaran. Ya, di luaran itu harus ada materi dan bentuk. Kalau tidak ada materinya, tidak bentuknya, tidak bisa juga berjalan sebagaimana mestinya. Baru kuantitatif, ada ukuran-ukuran. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, itu adalah berkenaan dengan ciri-ciri daripada kuiditas. Ya, kuiditas tadi. Kenapa? Karena ini adalah tersusun. Kalau yang namanya Tuhan, wujud tidak tersusun secara konseptual, secara eksternal dan kuantitatif apalagi. Mengenai ketiadaan bagian penyusun konseptual, jadi mengenai ketiadaan. Mengenai ketiadaan bagian penyusun konseptual. Ya. Mengenai ketiadaan bagian penyusun konseptual dalam wujud. Ingat lagi, mengenai ketiadaan bagian penyusun konseptual. Tidak ada penyusunnya. Dalam wujud, apabila terdapat sebuah genus dan diferensia untuk sebuah wujud, maka genus ini akan diasumsikan sama dengan wujud atau sesuatu yang lain. Jika genus ini dia adalah wujud, maka diferensianya yang membagi genus adalah penyusun dan pengaktual, pewujud ya genus tersebut. Karena diferensia dan hubungannya dengan genus adalah mengaktualisasikan. Jadi diferensia dalam hubungannya dengan genus adalah mengaktualisasikan. Jadi ukuran-ukuran ini kita butuhkan pada saat kita bertindak setiap saat. Ya, kita minum terbatas, ada dimensinya, kita makan ada dimensinya, semuanya ada dimensinya. Ya. Jadi kita ulangi, jika genus adalah wujud, maka diferensianya yang memberi genus adalah penyusun dan pengaktual genus tersebut. Karena diferensi dalam hubungannya dengan genus adalah pengaktualisasi dan membaginya dalam bentuk individu genus tersebut, dalam bentuk spesies. Diferensia tidaklah mengadakan zat genus itu sendiri. Ya, jadi diferensia tidak mengadakan zat genus itu sendiri. Kan dia ciptakan. Namun wujud mengaktualisasikan dirinya sendiri, tidak seperti genus yang diaktualisasikan oleh diferensia. Dan ini bertolak belakang dengan asumsi bahwa diferensia itu, ya ini tadi, bahwa diferensia itu, jadi, dan ini tolak belakang dengan asumsi bahwa diferensia mengaktualisasikan wujud dengan cara membagi genus. Di sisi lain, genus itu juga tidak mungkin merupakan sesuatu selain wujud, karena wujud tidak memiliki selainnya. Jadi genus itu juga tidak mungkin merupakan sesuatu selain wujud, karena wujud tidak memiliki selainnya, yang selainnya. Ya, seperti prinsip pertama tadinya. Nah, jemaah sekalian, kalau kita sudah paham seperti ini, paling tidak kita bisa membedakan mana yang substansi dan mana yang aksiden. Substansi itu adalah yang substansi, yang penting, mendasar, sedangkan yang aksiden adalah yang menyusul atau ditambahkan terhadap yang substansi. Inilah. Nah, kalau kita sudah bisa membahas ini dengan baik, ya, berarti kita ya, berarti mudah-mudahan ini bisa kita teruskan lagi nanti bukan depan membahas tentang tema ini. Yaitu temanya berjudul tadi di sebelah. Sebagai hukum-hukum negasi wujud. Jadi ini sudah dengan hukum-hukum negasi wujud. Hukum-hukum negasi wujud. Nah, jemaah sekalian, ya saya kira itulah pembahasan kita pada kesempatan petang hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Azim batin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, beri suatu rantaian terkait di alam tasawuf di Arafah tadi, pada statement tentang genus tadi tak mungkin merupakan suatu yang wujud, sebab wujud tiada bagian-bagian kecuali terdiri daripada dirinya sendiri, yang ini tunggal. Maka bagaimana kami yang berada sebagai Muhammad di Arafah itu
bila berdepan dengan Ahmad yang ingin menyatukan kami di malam Tasu'a tersebut. Beri pencerahan Ustaz. Afwan barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Malam Tasu'a ini adalah malam sebelum malam 10 Zulhijjah, Zulhijjah Muharram ya. Ini juga dipakai juga di haji, tapi ini terkenal di dalam kaitannya dengan cerita Muharram Karbala, malam Tasu'a. Ya, jadi malam Asyura itu adalah malam ke-10, Tasu'a ke-9. Kita perlu sampaikan dulu apa yang terjadi pada malam Tasu'a. Pada malam Tasu'a. Pada malam 9 itu artinya besoknya tanggal 10 ya. Jadi kalau malam ini sebetulnya sih kalau malam itu sudah masuk tanggal 10, tapi yang dimaksud di sini adalah hari Tasu'a yang malamnya masuk malam 10 Muharram. Jadi kira-kira begini. Sebelum besoknya itu tanggal 10, malamnya itu, ataukah satu malam sebelumnya bisa juga, yaitu persis malam Tasu'a. Ya, karena kalau malam ini sudah masuk 10 Muharram, besok sampai maghrib 10 Muharram. Katakanlah misalnya kemarin hari Jumat misalnya, itu adalah malamnya masuk malam Tasu'a, malam ke-9. Nah, pada saat malam Tasu'a itu, Imam Hussein mengumpulkan seluruh murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, kemudian anak-anak keturunannya, dan juga wanita-wanita lain yang ada di sana. Semua wanita dikumpulkan. Yang merupakan bagian daripada murid, sahabat, dan keluarga Imam Hussein. Berkumpul mereka di suatu tenda yang besar, di malam-malam yang gelap. Mereka mengendap-endap datang kepada kemahnya Imam Hussein untuk berjumpa. Baru kemudian Imam Hussein mengatakan kepada mereka semuanya, wahai sahabat-sahabatku, murid-muridku, keluarga sanak keluargaku, ketahuilah yang dicari oleh mereka ini, Yazid ini, yang dicari oleh Ibnu Ziyad ini, Ubaidillah Ibnu Ziyad ini adalah saya, bukan kalian. Jadi saya kemanapun juga pasti mereka bunuh. Saya sudah minta dibiarkan kembali ke Madinah, mereka tidak mau. Saya sudah minta biarkanlah aku menjumpai Yazid menjumpai Ubaidullah di Kufah sendiri. Mereka tidak mau. Kalau begitu biarkan aku berjumpa dengan Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Tidak mau juga. Nah, akhirnya semua tawaran permintaan daripada Imam Hussein itu sudah ditolak oleh mereka. Kenapa? Karena memang yang dicari adalah Imam Hussein. Maka berpidatolah di depan mereka bahwa wahai semua sahabat, keluarga, dan kerabat, ketahuilah bahwa yang mereka cari ini bukan kalian. Yang mereka cari adalah saya. Saya kemanapun pergi pasti mereka akan bunuh. Kemanapun saya pergi pasti mereka akan cari dan kemudian mereka bunuh. Nah, karena mereka cari saya, pada malam hari ini saya persilakan kepada Anda semuanya untuk masing-masing meninggalkan saya seorang diri di sini. Toh bukan kalian yang mereka cari. Maka pada malam hari ini keluarlah, kembalilah, pergilah. Mumpung ini malam masih gelap, mereka semuanya tertidur, pergilah menyelamatkan diri masing-masing. Biarkanlah saya di sini seorang diri saja. Maka mendengarkan cerita ini, mendengarkan wejangan ini, kemudian mereka semuanya menangis. Ya. Diwakili salah seorang, mereka mengatakan, wahai Imam, bagaimana mungkin kami pergi bebas menikmati kehidupan kami, sementara engkau di sini seorang diri dibunuh oleh mereka. Mereka semuanya dengan histeris mengatakan, wahai Imam, tidak mungkin. Kami tidak mungkin melakukan itu. Biarkanlah kami di sini bersama dengan kamu. Biarkanlah kami di sini menjadi tameng terhadap kamu. Biarkanlah kami dulu yang terbunuh sebelum mereka membunuh Imam Hussein. Seperti itu. Ya, jadi artinya apa? Di dalam keterangannya menunjukkan bahwa mereka sebetulnya memperbaiki baiatnya sendiri masing-masing.
kami tidak mungkin meninggalkan engkau seorang diri di sini. Sementara kami pergi bersenang-senang dengan kebebasan kami. Tidak mungkin. Ya, maka biarkanlah kami bersama dengan kamu, wahai Imam Husain. Nah, ini terjadi pada malam Taswa. Sehingga sejak malam itu, walaupun Imam Husain telah membebaskan mereka dari baiatnya, tetapi mereka tidak ada yang mau pergi. Nah, jelas sebagai apa artinya? Artinya mereka telah menyatu dengan Imam Husain, dan Imam Husain itu menyatu dengan sang Nabi menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hakikatnya orang-orang bersama dengan Imam Husain di sana menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu yang terjadi pada malam Tasawuf. Nah, bagaimana kita bisa mencapai derajat itu? Ya. Untuk mencapai derajat itu tadi kita sampaikan, wujud itu tunggal. Wujud itu sederhana. Jadi segala sesuatu selain wujud harus dinegasi. Karena wujud itu sifatnya menegasi selain dirinya. Apapun selain dirinya dinegasi, ditolak. Ya. Jadi kita harus menghindari ini. Kita harus menegasi semua diri kita. Nah, baru kemudian bagaimana bisakah kita sampai ke sana orang seperti ini? Jawabannya tidak. Ya, kita bisa berusaha, tetapi yang bisa sampai ke sana itu hanya mereka saja, orang-orang suci saja, para nabi, rasul, dan maksumin. Sementara kita sendiri tidak bisa sampai ke sana. Kita belum bisa sampai ke sana. Nah, kalau kita tidak bisa sampai ke sana, lalu apa yang harus kita lakukan? Bersama. Seperti tadi misalnya, anak-anak, sahabat, dan murid Imam Husain yang menyertainya di dalam di Karbala, ya dia akan bersama dengan Imam Husain nanti di akhirat, bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Allah di akhirat. Kenapa? Karena mereka juga bersama dengan Imam Husain di situ. Mereka semuanya bersiap menjadi tameng hidup terhadap Imam Husain. Mereka semuanya siap meneteskan darahnya sampai yang terakhir demi membela imamnya itu Imam Husain. Inilah selalu kita sebut dengan tawaffana ma'al abrar. Ya, tawaffana ma'al abrar, ya Allah wafatkanlah kami bersama dengan al-abrar. Jadi ini adalah doa yang perlu selalu kita perlu selalu kita baca, ya. Yaitu surat Ali Imran. Kita sudah pernah bahas, ya. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ini berikutnya, ini 93, ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Tuhan kami telah mendengar penyeru. Siapakah penyerunya di sana? Imam Husain, munadiyan yunadi lil iman. An aminu, agar kami semuanya beriman kepada Tuhan kalian, fa amana, maka seruan itu kami terima. Fa amana, kami beriman. Ingat Imam Husain berteriak, hal min nasirin yansuni, masih adakah penolong yang mau menolong saya? Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Faghfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna, dan tutupilah dari kami sayiatina, ya sayiatina, keburukan-keburukan kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami bersama dengan al-abrar, ya. Jadi ini wafatkanlah kami bersama dengan al-abrar. Jadi Bapak sekalian, inilah kata kuncinya di sini, ya. Jadi untuk kita yang seperti ini, ya, karena tidak ada wujud selain Allah dan kita tidak sampai ke sana, kita tidak sampai ke sana, inilah doa kita. Tawaffana ma'al abrar. Jadi kata kuncinya di sini adalah ma'a. Kata kuncinya adalah ma'a. Tawaffana ma'al abrar. Nah, dari doa inilah lahirlah doa yang diajarkan oleh Nabi dan keluarganya, yaitu Allahumma ja'al mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah hidupku seperti hidupnya Muhammad dan keluarga Muhammad, dan jadikanlah matiku seperti matinya Muhammad dan keluarga Muhammad. Luar biasa, kan? Ya. Allahumma ja'al mahyaya atau kemahyana, kalau kita banyak, Allahumma ja'al mahyana, Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Lalu kemudian diajarkan juga dengan doa, ya,
Doanya Rabbana Rabbi adkhilni. Allahumma Rabbana adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad wa akhrijni min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Nah, kalau ini sampai di sini, Rabbana wa Tuhan kami, wa atina, maka berikanlah kepada kami, ma wa atana arusika, apa yang kau telah janjikan kepada Rasul. Jadi ma wa atana ala rusulika, apa yang telah kamu janjikan kepada Rasul. Ya. Wala tukhzina yaumal qiyamah, ya Allah janganlah kau hinakan nanti kami di hari kiamat. Innaka sungguhnya engkau Tuhan la tukhliful mi'ad, tidak mungkin mengingkari janji. Innaka la tukhliful mi'ad, sungguhnya kamu Tuhan tidak mungkin mengingkari janji. Apa janjinya? Yang dijanjikan kepada Nabi. Jadi bagaimana nanti di akhirat kita bersama dengan Rasul? Ini ala rasulika, kalau kita sendiri tidak melalui keluarganya. Rabbana atina ma wa'atana la rusulika. Bagaimana kita bisa bersama dengan Nabi atau yang dijanjikan kepada Nabi kalau kita sendiri tidak bersama dengan dia. Nah, tapi kita harus juga ada usaha dari sekarang pelajari sampai ke sana dengan cara mempelajari kitab suci. Makanya mereka adalah kitab suci yang berbicara, sedangkan Al-Quran kita bicara baca adalah Al-Quran yang diam, bisu. Nah, dengan demikian usaha upaya ini harus terus-menerus dilakukan. Berpedoman kepada dua kitab suci tersebut, kitab suci yang diam atau kitab suci yang bisu, dan kitab suci yang berbicara, kitab suci yang diam maksudnya. Dan kitab suci yang berbicara itu pasangannya, karena dengan pasangannya itulah kita minta di sini dengan tawafana ma'al abrar. Wafatkanlah kami bersama dengan al-abrar. Ada lagi yang lain pertanyaan berikutnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz, apakah sahabat keluarga Imam Hussein kaitannya dengan pelajaran kita mempredikasikan dirinya pada subjek adalah Imam Hussein? Itu yang pertama Ustaz. Nah, tentunya untuk mempredikasikan atau subordinat daripada imam bukan jalan yang mudah. Paling tidak di alam pikiran kita sudah tertanam bahwa kita harus mempredikasikan atau menjadi subordinat dari para a'immah, para insan kamil. Tentunya di alam eksternal, realitas eksternalnya yang perlu kita perlu kita untuk mendalami. Mohon pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian, terutama Pak Andi tadi, jadi ketika tadi di malam-malam Tasu'a Imam Hussein mengumpulkan umatnya atau pengikutnya dengan menawarkan mereka untuk pergi meninggalkan mereka karena tuh yang dicari adalah Imam Hussein bukan murid-murid ini, maka kemudian mereka tidak ingin pergi dengan catatan tidak mungkin melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa mereka juga sebetulnya lebur ke dalam Imam Hussein. Mereka telah mempredikasikan dirinya kepada Imam Hussein. Mereka hanya merupakan subordinat. Mereka hanya merupakan subordinat saja daripada Imam Hussein. Mereka adalah predikat. Dalam konteks Karbala, Imam Hussein adalah subjeknya, yang lain ini adalah predikat-predikatnya saja. Jadi yang lain itu adalah predikat-predikatnya. Nah, dengan demikian, mereka merasa tidak berarti apa-apa. Namanya predikat, dan namanya subordinat ini tidak punya apa-apa. Kecuali kalau bersama dengan subjeknya, bersama dengan yang prinsipilnya yang utama, dan di situ yang utama adalah Imam Hussein. Dan Imam Hussein juga berkatakan, hal min nasrin yansuruni, apakah masih ada yang menolong saya? Maksudnya menolong Imam Hussein ini kepada siapa? Kepada Allah. Karena di tempat yang dikatakan, seperti dikatakan Nabi Isa kepada Hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang siap menolong aku untuk sampai kepada Allah. Nah, jadi ini adalah upaya menunjukkan subordinasi. Apa itu subordinasi di sini?
meniadakan. Kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak bersama dengan mereka. Ulangi lagi, kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak bersama dengan mereka. Contohnya saja Imam Khomeini ditanya, berkenaan dengan kemampuannya menumbangkan Raja Iran yang sudah berumur 2.500 tahun. Imam Khomeini mengatakan, saya tidak punya peran apa-apa di sini. Ya, kejadian ini hanya merupakan kelanjutan daripada revolusi yang telah dibuat, yang telah dibangun, yang telah diinisiasi oleh Imam Hussein 1000 tahun yang lalu lebih. Ya, jadi saya tidak punya peran apa-apa. Tapi mereka mengatakan, seorang wartawan dari Amerika Latin mengatakan, tapi kan Anda sebagai faktor utama di dalam kejatuhan ini, artinya Anda lah yang menjadi pemimpin penting di sini. Dia katakan, bukan. Saya juga ini hanyalah merupakan debu di kaki kudanya Imam Ali. Coba. Saya hanyalah merupakan debu di kaki kudanya Imam Ali. Artinya apa? Artinya bahwa dia pun mensubordinasikan diri ke situ. Bukan hanya kepada Imam Ali, tapi kepada kudanya. Bayangkan. Bukan hanya mensubordinatkan dirinya kepada Imam Ali, tetapi kepada kudanya Imam Ali. Nah, inilah saya kira bentuk kerendahan para soalin orang kita miliki. Jadi kalau kita sudah merasa mempunyai sesuatu, ilmu misalnya, kita tidak akan tertuntun. Jadi kita akan tertuntun, kita sudah sampaikan, kalau kita tidak merasa punya ilmu, karena yang ada adalah la ilma lana illa ma 'allamtana. Merasa ada kalau kita bisa ada di hadapan Tuhan, di sisi Tuhan, kalau kita melepaskan semua keegoan kita, keakuan kita, karena yang ada hanya Tuhan. Yaitu dengan kata-kata la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, kita hanya bisa ada selamat apabila kita mengatakan tidak ada ilah yang disembah selain daripada Allah SWT. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain daripada Allah SWT. Seperti itu. Ada pertanyaan lain lagi? Jadi Ustadz, kata ma'ah pada ma'al abrar bisa disebut sebagai subordinat, Ustadz ya, subordinat atau predikasi pada al-abrar. Mohon pencerahannya, Ustadz. Betul sekali, Pak. Jadi walaupun mereka tidak ada, karena al-abrar ini belum habis, masih ada satu lagi. Ya. Jadi ini masih ada satu lagi. Ya. Inilah yang selalu kita baca doa ahadnya. Ya, kita memperbarui bayat kita, janji kita, yang dikatakan di situ, seandainya kita mati dan dia datang, kita minta dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburan dengan kain kafan kita dan seterusnya, gitu. Kenapa? Karena kita ingin bersama al-abrar. Al-abrar ini bentuk jamak, rangkaian-rangkaiannya banyak dan sampai sekarang Allah masih sisakan satu. Jadi al-abrar ini Allah masih sisakan satu lagi. Ya, tawafana ma'al abrar. Dengan demikian ini masih berlaku terus. Kenapa? Karena masih ada ma'al abrar. Jadi kalau kita memahami siapa al-abrar, baru kita bisa bermakna doa. Siapa al-abrar sekarang yang tersisa? Nah, gitu. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama. Kata bersama itu tidak sama-sama matinya. Maksudnya, wafatkanlah kami, saya ketika sedang bekerja untuk al-abrar itu. Ketika sedang menjadi subordinat dari tugas-tugas utama yang diemban daripada al-abrar terakhir ini. Seperti itu. Wa tawaffana ma'al abrar. Nah, makanya jemaah sekalian, siapa yang tidak mengerti makna ini, ketika membaca doa ini hanya hafalan saja, dia tidak mengerti siapa itu al-abrar. Siapa kalau tidak mengerti siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya hanya membaca saja Al-Fatihah itu sebagai satu kebiasaan, tidak mengerti apa itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, begitu. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada lagi, Bapak sekalian, kita akan jumpa lagi sebentar malam pada jam 7:30 untuk pelajaran Irfan. Kita sampaikan lagi bahwa pelajaran Irfan ini sangat terkait dengan pelajaran hikmah kita, ya, tidak bisa dipisahkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum.